Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah menakdirkan kita di atas ketaatan kepadanya, dan kita memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang walaupun kita bergeliman dosa dan maksiat kepadanya, akan tetapi kebaikan dan kenikmatannya senantiasa menghampiri kita. Dan semoga dengan takdir kebaikan-kebaikan tersebut menjadi sebab penggugur dosa-dosa dan kesalahan kita, sebagaimana firman-Nya, innal hasanatu yudhibus sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menggugurkan kesalahan-kesalahan. Dan semoga kebaikan-kebaikan yang Ia takdirkan atas kita bisa menjadi sebab mengangkat derajat kita di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian alhamdulillah, kita melanjutkan dari tafsir di juz 28 dari surah Al-Mufassalat, ayat-ayat mufassal ya, yang alhamdulillah kita sudah di penghujung surat dan memasuki dari surah At-Tahrim. Sebelum kita melanjutkan, kemarin kita pelajari At-Tahrim. Apa artinya tahrim? Yang mengharamkan. Apa maksudnya? Siapa yang mengharamkan di sini? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia haramkan? Ya, istrinya atau madu. Ya, dia mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sepakat, ya, akidah Ahlussunnah bahwa para nabi itu maksum. Maksum itu artinya terhindar dari dosa, terlepas dari dosa. Kenapa? Karena para nabi dan para rasul itu telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Dan mereka adalah para penghuni surga. Dan mereka adalah manusia yang terbaik yang di muka bumi. Yang paling terbaiknya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ulul asmi, yaitu 5 nabi. Kemudian para nabi dan rasul. Kemudian nabi. Kemudian orang soleh setelahnya dan setelahnya. Ya, begitu tingkatan-tingkatan dalam akidah Ahlussunnah. Ya, kemudian kemarin kita sudah jelaskan juga bahwasanya sampai-sampai Nabi bersumpah, ya, agar di rumah siapa ini terjadi? Siapa ini Hafsah? Anaknya Umar. Makanya riwayatnya datang dari Umar. Ya, kemudian Hafsah menceritakan kepada Aisyah, yang dimana Aisyah salah satu, ya, kelompok yang bersama Hafsah. Memang istri-istri Nabi itu ada kelompok-kelompok, geng-geng. Makanya itu kenapa di pondok, salah satu problematika pondok, kalau pondok akhwat, nah banyak begitu, baku bombe, baku gosip-gosip, baku kelompok sana sama-sama teman-teman, ya, nak ceritai sini ya, nak ceritai sana ya. Memang begitu karakternya. Kenapa? Karena jangankan mereka, istri para nabi pun demikian. Tapi inilah wanita-wanita terbaik. Ya, sepakat para ahli sunnah bahwa mereka istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wanita-wanita terbaik. Wanita-wanita terbaik yang ada di muka bumi, dan mereka adalah ummahatul mukminin, ibunya orang-orang beriman. Jadi istri Nabi adalah ibunya kita. Bahkan dia diharamkan atas seorang muslim atau mukmin untuk menikahinya setelah meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berbeda dengan akhwat-akhwat yang lain. Kalau meninggal suaminya, boleh mukmin yang lain menikahinya selama selesai masa iddahnya. Tapi khusus untuk istri-istri Nabi
itu tidak diperbolehkan, diharamkan. Kenapa? Karena istri-istri Nabi yang ada di dunia menjadi istri-istri Nabi di akhirat. Ya, ini. Kemudian kemarin juga kita telah jelaskan dari karakteristik wanita-wanita solehah. Yang pertama muslimat, mukminat, qanitat, taibat, abidat, saihat. Ini, perhatikan ini. Jadi ada berapa karakter? Satu, muslimat, mukminat, qanitat, taibat, abidat, saihat. Jadi kalau mau pilih wanita nanti saat menikah, pilih yang begini. Wanita yang muslimah, ini pertama. Makanya Allah tegur, walaupun seorang muslim boleh menikahi ahlul kitab, ya, dari kalangan Nasrani dan Yahudi, boleh menikahinya. Itu pendapat yang paling terkuat, walaupun sebagian ulama belakang ini mengharamkan. Kenapa? Karena mereka itu sudah dikatakan ubadul awsan. Mereka sudah bukan lagi ahli kitab yang sebenarnya, tapi mereka adalah penyembah-penyembah berhala, penyembah-penyembah para batu. Sehingga sebagian ulama mengharamkan, tapi pendapat yang lebih kuat insyaallah taala, dan ini yang dikuatkan juga oleh guru kita, akan tetapi kalau ada maslahatnya. Kalau ada apa? Maslahat, mungkin diharamkan dia masuk Islam dan sebagainya. Kemudian tapi Allah kabarkan bahwasanya wanita muslimah khairun, itu lebih baik daripada wanita apa? Wanita al-kitab. Walau a'jabatkum, kata Allah, walaupun itu menakjubkan pandangan. Ya, ini. Kemudian ya mukminat, seorang wanita mukminah memiliki keimanan yang kokoh. Sebagaimana juga ada wanita yang pernah kita ceritakan di tafsir, sampai dia tinggalkan kampung halamannya, dia tinggalkan suaminya, dia tinggalkan anaknya, dia tinggalkan hartanya, berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini wanita-wanita begini ini yang dicari. Wanita-wanita yang sudah berhijrah, wanita-wanita yang bukan hanya pikirannya pikiran dunia saja. Pokoknya kalau dikasih mimas, mau taat tidak taat terserah. Pokoknya maharnya mobil, maharnya pesawat, maharnya 100 juta, dia tidak peduli. Orang Kristen, orang Inggris, orang Ongros, dia tidak peduli, tidak. Tapi kita harus apa? Punya karakter. Ini dia karakternya. Kemudian yang taat, wanita yang taat. Wanita yang taat itu di antara apa? Perhiasan seorang mukmin. Ya, wanita yang soleha kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza amartaha atau atka. Kalau antum memerintahkan kepadanya, dia taat. Biar cantik, ya. Kalau Pak Bali-Bali, kira-kira yang mana antum pilih? Biasa-biasa saja, tapi taat. Antum suruh bikin kopi pagi-pagi, bikin kopi. Suruh mencuci, suruh masak. Pokoknya tidak ada perintah kecuali dia lakukan. Atau luar biasa cantiknya, tapi kalau disuruh Pak Wali-Wali, yang mana antum pilih? Seandainya harus memilih, yang mana ya pilih? Ambil mikau cantiknya, ya. Kenapa biar cantik? Kalau Pak Wali-Wali jadi jelek di jadinya, ya. Dua-duanya cara. Ini disuruh pilihan. Ya, seandainya. Ya, kalau seandainya bukan pilihan, cantik baru taat, pasti mau semua orang. Ya. Nah, ini. Kemudian pelajaran yang kita bisa ambil juga kemarin, bahwasanya apa? Yang menjaga, hendaknya seseorang apa? Menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Ya, ini ya. Kemudian kita lanjutkan di ayat yang ke-10. Ayat yang ke-7 ya. Kita masih ayat ke-7. Perintah bertaubat. Perintah taubat dan jihad. Ya, qala ta'ala, qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kalian, kata Allah, dengan tobat nasuha. Yang menjadi pertanyaan di sini,
apa yang dimaksudkan dengan tobat an-nasuha. Ya, tobat nasuha adalah tobat yang sungguh-sungguh. Ditulis ya syarat-syarat tobat an-nasuha. Syarat-syarat tobatun an-nasuha. Satu, jujur dalam tobat. Jujur dalam tobat. Dengan mengakuinya. Ini satu. Ini pendapat Umar yang diriwayatkan dari Nu'man, sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Katsir. An-Nu'man su'ila Umar anit taubatin nasuha. Bahwasanya Umar ditanya bahwasanya apa itu taubat nasuha. Faqal ayyatubar rajulu minal amali sayyi'ah. Seseorang bertobat dari amalannya yang buruk. Ya. Ini juga maknanya. Jadi tadi apa yang pertama? Mengakuinya. Ya. Yang kedua, meninggalkan dosanya. Meninggalkannya boleh juga, tapi yang dimaksudkan meninggalkan dosanya. Yang ketiga, meninggalkan dosanya ini apa? Pendapatnya Umar. Yang ketiga, pendapatnya Abdullah, yatuba tsumma la ya'uda. Dia bertobat dan tidak mengulanginya. Apa tadi yang ketiga? Tidak mengulanginya. Tidak mengulanginya. Tidak mengulanginya. Tidak mengulanginya. Ini pendapat dari Abdullah. Ya. Kemudian di antara ucapan para ulama mengatakan fastaghfirullaha binadamatika minhu indal hadir tsumma la ta'udu ilaihi abada. Ya, bahwasanya dia memohon ampun ya dan menyesalinya. Jadi yang keempat, menyesalinya. Menyesalinya. Coba diulang apa-apa yang sudah disebut. Dia jujur dulu dalam tobatnya dulu, jujur mau bertobat. Yang kedua, meninggalkan. Kalau dia betul jujur, dia tinggalkan itu dosa. Ya, betul-betul saya sudah tidak mau lihat akhwat. Dia jujur. Dia tinggalkan, bukan pergi berdiri di pintu. Nah, tahu mina bilang dosa ini pergi lagi berdiri gara-gara ada pakai baju sedikit. Saya lagi tadi hampir kutabrak. Langsungnya begini. Tidak kuliah di muka, tapi karena lewat kelihatannya perut nasi. Kuliah anak-anak, astagfirullah. Ya, itu. Kalau kita jujur, lewat saja. Pandangan yang pertama itu apa? Dimaafkan. Tapi pandangan kedua itu sudah berdosa. Apalagi kalau dibenarkan oleh kemaluan langsung ya step. Maka apa? Ini menjadi dosa lagi. Makanya Allah katakan apa? Kullil mu'minina ayyaguddu min absarihim. Kemudian Allah ikat wa yahfadzu furujahum. Katakan kepada orang-orang yang beriman, yang memiliki iman, bahwasanya Allah melihatnya, Allah mendengarnya, Allah menghitung dari gerak-geriknya, agar dia menundukkan pandangannya. Dan apa?
menjaga kemaluannya. Jadi pandangan dan kemaluan Allah selaraskan. Kenapa? Karena kemaluan dibenarkan disebabkan apa? Pandangan. Ya, mau apa juga nu dia tidak bisa nu sisa sendiri dirimu. Ya, kalau memang tidak bisa menikah, ya cepat saja menikah, tidak jadi masalah. Ya, Ali bin Abi Thalib menikah pada saat kalau tidak salah masih di umur muda juga. Ya, Aisyah menikah di umur 6 tahun. Ya, para sahabat ada yang menikah di umur 15 tahun. Tidak jadi masalah. Ya, itu bukan aib. Ya, apalagi di zaman sekarang. Itu di mereka itu di zaman ditutupnya hijab, pakaian berbatas syar'i. Apalagi di zaman kita. Ya, kalau di zaman kita kalau mampu, yang jelas bisa cari nafkah. Ya, karena dikatakan seseorang mampu menikah, ada yang mengatakan jelas dia bisa berhubungan badan. Ada yang mengatakan jelas dia bisa memberi makan. Ada yang mengatakan jelas dia bisa bekerja, bisa bertanggung jawab. Ya, sudah selesai. Itu. Jadi diperhatikan ya. Nah, ini. Jadi taubat nasuha. Apa tadi lagi yang ketiga? Berjanji tidak mengulanginya. Kemudian menyesalinya, bukan senang terhadapnya. Sudah tahu di sini dosa, kalau duduk di sini bahaya, enak senang-senangi. Situ biasa kalau sore-sore banyak lewat, situ masih duduk dulu. Ya, dia tidak sesali berarti, bahkan menjadi bunga-bunga di hatinya kalau lewat kayak dia cerana wajahnya. Astagfirullah. Ya, ini memang fitnah di akhir zaman. Wallahi di akhir zaman ini seseorang itu menjaga agamanya seperti seseorang menggenggam bara api. Makanya besar pahalanya. Besar pahalanya. Jangankan dikatakan orang-orang awam, ya, ustaz saja yang dah selamat di zaman sekarang. Apalagi HP ini. Allah. Ya banyak sekali. Kita di Facebook lihat ceramah ada iklan. Iklannya wallahi, seandainya bukan karena rahmat Allah tidak ada yang selamat. Ya, ini kita memang berbicara mengingatkan, tapi kita menasihati diri kita sendiri, kemudian kepada yang lain. Ya, kemudian, ya, ada juga yang mengatakan bahwa taubat nasuha adalah dia masuk ke dalam Islam. Dia masuk ke dalam Islam. Karena nus itu bisa bermakna apa? Ketulusan. Ya, berarti artinya kalau dia kafir, kalau dia jujur tobatnya, dia masuk ke dalam Islam. Jadi ditulis keislaman. Keislaman. Ya, dalam kurung jikalau kafir. Ya. Ini dalam kurun jikalau kafir. Ini dalam hadis yang sahih. Sebagaimana Nabi katakan, al-Islamu yajubbu ma qablah, wat taubatu tajubbu ma qablaha. Keislaman itu menggugurkan apa yang sebelumnya. Kalau dia dulu kafir, dosa-dosanya itu akan diampuni kalau dia masuk ke dalam Islam. Seperti seseorang yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Ya, itu kalau dia baru masuk Islam. Dan orang yang bertobat menggugurkan dosa-dosanya sebelumnya juga. Ya, maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun pada hadisnya ada kelemahan, tapi sebagian ulama menjadikan dalil bahwasanya at-taibu minadz dzamb kama la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Kemudian juga terdapat dalam riwayat bahwasanya seseorang berdosa, seorang muslim berdosa, itu akan dicatat dosanya ketika 6 jam. Ya, jadi kalau misalnya kita berdosa di pagi hari, kita akan dicatat sampai malaikat sore bergantian. Karena malaikat itu bergantian sip-sip. Ada yang jaga pagi, ada yang jaga sore. Ya, nanti itu dicatat setiap hari. Jadi ada catatan yang setiap hari, ada setiap bulan, ada setiap pekan, ada setiap tahun, itu ada yang mencatat. Kemudian ini apa tadi? Kalau dia beristighfar, maka tidak jadi dicatat.
Ya, tapi ini ada riwayat-riwayat yang seperti ini semuanya ada kelemahan. Ada kelemahan akan tetapi dinukil dari penguat-penguat dari kalangan ulama. Kemudian ya, di antara juga seseorang dikatakan bertobat nasuha, dia menggantikannya dengan kebaikan. Dia menggantikannya dengan kebaikan. Contohnya, kalau dulu suka mencuri, maka dia kembalikan hasil curiannya. Itu namanya tobat nasuha. Dan kalau dia sudah kembalikan hak dari hasil curiannya, berarti dia berlepas diri dari dosanya. Jujur tobatnya, maka digantikan dengan banyak bersedekah. Ya, berdalilkan innal hasanatu yuzhibus sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu menggugurkan kesalahan. Jadi ini ya, kita ulangi. Bahwasanya tobat nasuha dikatakan tobat nasuha kalau dia masuk ke dalam Islam, kalau dia kafir. Yang kedua, dia akui bahwa itu kesalahan, itu dosa. Yang ketiga, dia berjanji tidak mengulangi lagi dari kesalahannya. Ya, yang keempat, dia apa? Gantikan dengan ya kebaikan. Ya, ini dari kaidah-kaidahnya semuanya itu. Tadi tidak tersusun, ya. Tapi tidak jadi masalah. Kemudian ya, ada juga yang ditambahkan oleh guru kita Zulkarnain, ya. Dia bertaubat sebelum nyawa di kerongkongan. Bertaubat sebelum nyawa di kerongkongan. Karena tidak sah, tidak dianggap taubat seseorang ketika nyawa sudah di kerongkongan. Dalilnya apa? Fir'aun. Ya, maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa taubat seorang hamba itu diterima malam yughargin, selama nyawa itu belum ada di kerongkongan. Kemudian setelahnya yang keberapa? Ya, keberapa? Meski 8. Yang ke-8, sebelum matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Sebelum matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Kemudian faedah dari taubat nasuha. Kata Allah Azza wa Jalla, asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya, yang dengan kalian bertobat nasuha, dengannya Allah mengampuni dosa-dosa kalian, kesalahan-kesalahan kalian, dan Allah memasukkan kalian di dalam surganya, yang dimana ada kebun-kebun yang mengalir di dalamnya apa? Terdapat di dalamnya yang mengalir sungai-sungai, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah, yang dimana pada hari itu Allah tidak yukhzi bisa dikatakan menghinakan. Ya, pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia. Yang kata Allah Azza wa Jalla, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana faghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Yang kata mereka, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian Allah katakan, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Kemudian Allah katakan, wahai Nabi, bahwasanya berjihadlah, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan berlaku keraslah terhadap mereka. Ya, di sini menunjukkan kalau ada dari pelajaran-pelajaran yang pernah kita pelajari tanda-tanda orang munafik, boleh diwaklus, boleh kita bersikap apa? Keras. Ya, karena orang munafik itu harus dikasih kalimat-kalimat apa?
yang tegas, ya, yang menyakiti perasaannya bisa, dan itu tidak berdosa. Ya, bahkan terkadang dengan itu apa? Sehingga dia apa? Terhindar dari kemunafikannya. Ya, boleh seseorang. Ini Allah katakan, waqlut alaihi, dan berikanlah kepada mereka apa? Ya, bersikap keraslah terhadap mereka. Sesungguhnya tempat mereka, kata Allah, adalah neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi di sini ya, pelajaran yang bisa dipetik di sini bahwasanya perintah taubat dan berjihad. Ya. Inti pelajaran yang bisa dipetik, diperintahkannya taubat dan berjihad. Diperintahkannya taubat nasuha dan berjihad kepada orang kafir dan munafik. Orang kafir dan munafik. Kemudian di pembahasan setelahnya tentang contoh-contoh tentang, di sini pembahasan setelahnya ini ayat 10 sampai ayat 12 membahas tentang dua karakter istri. Yang satu taat, yang satu membangkang. Nah ini yang saya tadi gambarkan tadi. Mana kita pilih? Ya, yang biasa-biasa saja tapi taat, atau cantik tapi apa? Senantiasa membangkang. Nah kita lihat di sini. Kata Allah Azza wa Jalla, daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila dakhulan nar ma'ad dakhilin. Yang kata Allah, keduanya berada di bawah penguasaan dua hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat. Perhatikan, khianatnya adalah nabi-nabi sekalipun tidak dapat membela istri-istrinya dari azab Allah. Dan dia ini berkhianat, ya. Bayangkan ini kalau Nabi Lut, ya, justru istrinya apa? Yang menunjukkan kepada kaumnya bahwasanya hari ini ada yang datang. Ini kan Nabi Lut, datang malaikat yang menyerupai manusia yang sangat tampan sekali. Dilihat sama istrinya Nabi Lut. Ternyata istrinya Nabi Lut setelah melihat laki-laki tampan yang mendatangi Nabi Ibrahim, yang dijamu, ya, akan tetapi tidak mau makan, akhirnya istrinya keluar kemana? Kepada masyarakat. Bahwasanya sekarang saya punya tamu yang dilayani oleh Nabi Ibrahim, akan tetapi dia sangat ganteng sekali. Akhirnya semua yang cerita ini langsung apa? Langsung masa. Akhirnya berombongan pergi ke Nabi Lut. Ya, berombongan untuk apa? Meminta agar dikeluarkan itu malaikat. Akhirnya malaikat keluar, tapi Nabi Ibrahim menahan. Ya, apa? Nabi Lut menahan, mengatakan jangan keluar. Kenapa? Karena Anda tahu bahwa orang-orang ini apa? Kalau keluar, kalau lihat laki-laki, langsung bahaya semua, ketar-ketirki. Akhirnya ditahan. Kemudian Nabi Lut alaihi salam memberikan anak perempuannya. Ya, nanti kita lihat apa dia katakan. Ya. Falam yughniya anhuma minallahi syai'an wa qila dakhulan nar ma'ad dakhil. Kemudian, ya, keduanya tidak memberikan kecukupan atasnya. Artinya seorang nabi pun tidak bisa memberikan apa? Hidayah dari Allah sesuatu apapun. Dan dikatakan kepadanya, kepada kedua ini, istri yang membangkang ini, masuklah kalian ke dalam neraka bersama orang-orang yang dimasukkan. Ya, jadi tadi ceritanya sudah ditahan,
kemudian datang memaksa, akhirnya sudah ditawarkan bahwasanya kalau memang kamu mau, ya, maka nikahi 2 anak saya, pilih saja. Tapi mereka mengatakan, Lut, kau tahu bahwa kita ini tidak suka perempuan. Ya, akhirnya keluar 2 malaikat. Dia mengatakan, saya ini malaikat, biarkan. Ya, akhirnya keluar 2 malaikat. Semuanya berebutan. Siapa mau duluan ini kasih ijazah ini? Ya, akhirnya berantem. Semuanya sudah mengajak, dibawa masuk. Setelah dibawa di suatu tempat, ternyata apa? Sudah datang malaikat azab. Akhirnya apa? Dijadikan apa? Faja'anna safilaha a'laha. Maka kata Allah, kami menjadikan yang kota mereka yang dibawa menjadi di atas. Ini dia, ya, azab yang mereka dapatkan. Kemudian kata Allah, wa daraballahu matalan lil ladina amanu. Dan Allah mempermisalkan, ya, terhadap orang-orang yang beriman, imra'ata Fir'aun, yaitu siapa? Istrinya Fir'aun. Di sini tidak dijelaskan siapa nama istrinya. Dikenal dalam buku-buku Israiliyat bahwa istrinya siapa? Namanya Asia. Ya, tapi sekali lagi penamaan itu bukan apa? Bukan sebagai penegasan. Ya. Kalau namanya Fir'aun, Allah Ta'ala, siapa nama aslinya? Fir'aun itu seperti kita presiden istilahnya. Ya, tapi ada nama aslinya. Ya. Wallahu a'lam. Saya tidak pernah kenalan dengan dia. Tidak pernah tahu ibu tanya bilang, "Kaifa haluk? Masmuk?" Nah, ini ya. Tapi Fir'aun itu istilah. Istilah yang dimiliki raja di mana? Di Mesir. Jelas? Itu istilah. Kalau istilah di buku-buku sejarah bahasa Indonesia, istilahnya Ramses. Ya, Fir'aun Ramses 1, Ramses 2, Ramses 3, Ramses 4 dan seterusnya. Itu istilah-istilah buku sejarah. Ya, tapi kalau nama aslinya Fir'aun siapa? Wallahu ta'ala, saya tidak teringat. Ya, tapi kalau mau dibaca di buku-buku tafsir ada. Itu pasti ada. Kalau kita buku tafsir-tafsir yang panjang seperti tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, pasti kita temukan. Ya, insyaallah taala nanti akan kita kabarkan kalau kita dapatkan. Kalau ada saya kesempatan, saya merojaah, ya, lihat buku-buku yang panjang baru kita kabarkan. Nah, ini. Kemudian Allah mempermisalkan apa? Wanitanya Fir'aun. Idqalat rabbi banili indaka baitan fil jannah. Ketika dia berkata, wahai Tuhanku, ya, bangunkanlah atasku di sisimu rumah di surga. Wa najjini min Fir'aun, dan berikanlah kelolosan saya dari Fir'aun. Wa amali, dari amalannya, dari kelakuannya. Wa najjini minal qaumiz zalimin, dan loloskanlah saya dari orang-orang yang zalim. Istri Fir'aun ini termasuk, ya, wanita yang disiksa. Ya, wallahu ta'ala alam, saya lupa bagaimana siksanya. Kalau tidak salah termasuk siksanya adalah disisir. Di apa? Disisir panasnya, atau dimasukkan di dalam apa? Di dalam, ya, apa namanya ini, mangkok yang panas kemudian dicelup. Itu termasuk karena dia apa? Tidak mau beriman kepada Firaun. Ya, itu termasuk siksa yang diberikan oleh istrinya. Kemudian wa Maryam binata Imran, dan termasuk juga Maryam putri Imran. Jadi Maryam adalah putrinya siapa? Imran. Ya, Maryam ini adalah ibu dari siapa? Nabi Isa alaihi salam. Allati ahsanat farjaha, yang telah menjaga kemaluannya. Fanafakhna fihi min ruhina, maka kami meniupkan. Jadi Allah yang tiupkan. Makanya ini termasuk ada 2 nabi yang ditiup oleh Allah. Siapa yang pertama? Nabi Adam alaihissalam. Ya, Allah apa? Ketika sudah menciptakan dengan tangannya, kemudian Allah tiupkan ruh.
Yang kedua siapa? Ya, Maryam dengan kejadian Nabi Isa alaihissalam ditiup. Kata Allah, "Banafahna," maka kami tiupkan fihi padanya, ya, min ruhina, dari ruh kami. Jadi Allah kirimkan malaikat. Allah kirimkan apa? Malaikat untuk melakukan hal tersebut. Wasaddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitab dari Tuhannya. Wa kanat minal qanitin, dan dia termasuk orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah. Dan Maryam ini memang diakui dia termasuk orang yang paling banyak beribadah, jarang keluar rumah. Nah, ini juga diantara karakteristik apa? Wanita yang soleha, wanita yang senantiasa di rumahnya, wanita yang senantiasa apa? Di rumahnya. Kalau dapat wanita suka pergi mall, dapat wanita jadi traveling, tanda-tanda. Dapat wanita belajarnya di luar negeri, keluar tanpa mahram. Jangankan belajar, ya, dia saja pergi umrah tanpa mahram sudah berdosa. Pergi haji tanpa umrah sudah berdosa. Apalagi lagi cuma pergi apa? Jalan-jalan. Jadi kalau ada wanita viral di sosmed, suka video, tanda-tanda. Jangan jadikan apa? Istri. Jangan jadikan istri. Ya, karena sekali lagi, wallahi, ya, buat apa istri kita cantik kalau kecantikannya dinikmati oleh orang lain? Ya, biar biasa-biasa saja, tapi kalau kita dia nikmati sendiri, ya, itu lebih apa? Lebih memuaskan dibandingkan banyak sekali yang merasakan cantik. Ya, apalagi na'udzubillah, tidak sedikit wanita yang kalau cantik, banyak laki-laki yang kejar. Kalau kita sudah miskin lagi, dalam keadaan sakit, na'udzubillah, apalagi dia tidak belajar, hati-hati. Tidak sedikit wallahi, akhirnya wanita itu apa? Tinggalkan kita. Pilih laki-laki yang lebih banyak umurnya, pilih laki-laki yang lebih bisa membahagiakan dia. Na'udzubillah, kalau dalam keadaan sakit dia tinggalkan kita. Ya, maka dari itu kalau bisa cari yang biasa-biasa saja. Yang paling terinti apa? Agamanya. Jangan yang biasa-biasa, yang super. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tunkahul mar'ah li arba'ah." Wanita itu dinikahi karena 4 sebab. Li jamaliha, entah karena cantiknya. Wa li hasabiha, entah karena keturunannya. Ya. Kemudian wa li nasabiha, wa li diniha. Kata Nabi, "Fasfar bisatid din taribat yadak." Ya, wanita dinikahi karena 4 hal. Karena cantiknya, ya, karena keturunannya, karena hartanya, atau karena agamanya. Tapi kata Nabi, pilihlah karena agamanya, maka engkau akan bahagia. Wallahi, sangat bahagia kalau wanita itu ada agamanya. Kita perintah yang di sebagian riwayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita yang soleha, wanita yang dirindukan surga. Yang kata Nabi, idza shallatil mar'a khamsaha, jikalau seorang wanita telah salat 5 waktu, wa shamat syahraha, dia berpuasa di bulan Ramadan, wa ata'at ba'laha, dan dia mentaati suaminya, wa qila laha udkhilil jannata min abwabi syi'ti, dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Jadi ini sifat-sifatnya apa tadi? Salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, mentaati suaminya, menjaga kemaluannya, ada terputus hadisnya, wa hafizat farjaha, menjaga kemaluannya. Artinya tidak sembarang yang gandeng, tidak sembarang nak pergi, tidak sembarang nak tempati bermalam. Ya, ini. Ya, maka dikatakan kepadanya apa? Silahkan masuk dari pintu mana yang engkau kehendaki. Ini ya karakteristik wanita-wanita soleh. Diusahakan umur 25 tahun antum semuanya sudah berstatus sebagai suami. Target itu mulai dari sekarang hemat-hemat, kumpulkan uang, belajar bagus-bagus, jadi pembina, jadi ustadz. Kalau ustadz biasanya itu dimudahkan. Ya, kalau antum dari pesantren wallah mudah. Ya, biar antum tidak punya uang. Kalau antum habis 30 juz,
bisa dites hafalannya, bisa mengirob, jago bahasa Arab, Allah. Ya, bapak-bapaknya itu akhwat yang cari antum. Yang pertama, saya yang rekomendasikan antum. Banyak sekali, banyak. Ya, banyak sekali. Makanya sekarang waktunya belajar. Sekarang fokus apa? Waktunya belajar. Buat kualitas diri. Buat kualitas diri, wallah. Tapi jangan perbaiki diri hanya untuk karena menikah, bukan itu. Tapi antum malu kalau antum punya istri, punya anak, melihat antum seperti ini. Atur baju saja nggak bisa, baru mau atur istri. Ya, atur jadwal untuk mana belajar, mana pakaian sholat, mana pakaian main bola, nggak bisa. Mau bikin anak sih. Bagaimana apa? Atur dirimu saja nggak bisa, bagaimana mau atur keluarga? Ya. Nah, bagaimana bisa caranya? Bagaimana kau mau mendidik istri dan anak, sedangkan kau saja tidak terdiri? Ya, bagaimana caranya? Makanya seorang Arab mengatakan apa? Faqidu syai' la yu'ti. Siapa yang tidak memiliki sesuatu, dia tidak akan bisa memberi sesuatu. Kalau Ali bin Abi Thalib menasihati bahwasanya ya didiklah anakmu 30 tahun sebelum dia lahir. Artinya apa? Didik dulu diri kita. Kenapa? Karena orang tua adalah cerminan untuk anaknya. Pasti dia didik itu. Ya, ini yang bisa kita ingatkan. Inti pelajaran yang bisa dipetik di pelajaran setelahnya, bahwasanya hidayah di tangan Allah. Hidayah di tangan Allah. Yang kedua, hidayah di tangan Allah. Yang kedua, bahwasanya di kisah para nabi terdapat pelajaran dalam kehidupan. Terdapat pelajaran dalam kehidupan. Ini antum contoh ini. Ya, bagaimana istri-istrinya itu menjadi pelajaran itu. Itu kisah li'ibratul liulil albab. Menjadi pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal. Itu kisah-kisah. Dan Al-Quran ini ada 6.000 lebih ayat. Sepertiganya kisah, kata Imam Syafi'i. Jadi 2.000 ayat lebih itu apa? Membahas kisah-kisah. Kurang lebih 400-an membahas tentang hukum-hukum. Membahas tentang hukum-hukum. Ya, sebagiannya ada yang terhapus, ada yang tidak terhapus. Ya, sebagiannya ada yang terulang. Ya, seperti Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kembar-kembar sampai terulang 31 kali. Seperti wailul lil mukadzibin, wailul lil mukadzibin, wailul lil mukadzibin, itu terulang. Ya, dan banyak lagi. Ya, itu yang bisa kita ingatkan. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah, pembelajaran kita khatam di tafsir juz 28. Dan saya ingatkan, nanti di kemudian hari kalau antum mau merojaah, mau ingat masa-masa di pondok, bisa dengarkan pelajaran kita selama di pondok di channel ya Safari Dakwah. Alhamdulillah, semua pelajaran pondok di sini mulai dari pelajaran juz 30 sampai sekarang di juz 28 itu semuanya alhamdulillah sudah kita masukkan di itu. Kemudian kalau pelajaran yang lain, pelajaran akidah, ya pelajaran sirah, antum mau belajar kisah-kisah mulai dari awal terjadinya bumi ini sampai kepada istri-istri Nabi, sampai kepada para imam, itu sudah ada juga kita bisahkan di channel kita. Kemudian pelajaran akidah, pelajaran ibadah, semuanya, semua jenis ibadah, mulai dari sholat, puasa, haji, zakat, ya, menyembelih, masalah kurban, zakat fitri, semuanya itu sudah kita masukkan. Yang sekarang itu tinggal target kita, semoga kita bisa hatamkan tafsir 30 juz dan pelajaran Sahih Bukhari dan Muslim
Insyaallah taala semoga Allah mudahkan kita sebelum ajal menjemput kita, sehingga kita punya bekal akhirat ketika Allah menjemput kita. Dan semoga Allah mengikhlaskan seluruh niat kita, memudahkan segala langkah kita dalam ketaatan kepadanya, dan semoga Allah menerima amal-amal kebaikan kita dan menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.